Sebelum ada bumi, sebelum ada matahari, bahkan sebelum ada waktu dan ruang, tidak ada apapun yang bisa kita bayangkan. Alam semesta tidak selalu seperti sekarang. Ia memiliki awal. Sekitar 13,8 miliar tahun lalu, seluruh alam semesta berada dalam kondisi sangat padat dan sangat panas. Peristiwa ini dikenal sebagai Big Bang. Big Bang bukan ledakan seperti bom. Ia bukan ledakan di satu titik ruang. Karena pada saat itu, ruang itu sendiri belum ada. Big Bang adalah momen ketika ruang dan waktu lahir bersamaan. Bayangkan sebutir jagung popcorn, ketika dipanaskan, ia mengembang seluruhnya. Tidak ada pusat ledakan. Semuanya mengembang bersamaan, begitulah Big Bang. Ruang itu sendiri yang mengembang. Pada awalnya, belum ada atom, belum ada cahaya, hanya energi murni. Seiring waktu, alam semesta mendingin, energi berubah menjadi materi. Atom pertama terbentuk, dan cahaya mulai bergerak bebas. Cahaya ini masih bisa kita lihat hari ini sebagai radiasi latar kosmik. Ini adalah bukti bahwa alam semesta benar-benar memiliki awal. Sejak saat itu, alam semesta terus mengembang. Bayangkan titik-titik pada balon yang saling menjauh saat ditiup. Bukan titiknya yang bergerak, tetapi ruang di antaranya yang membesar. Begitulah galaksi di alam semesta. Tidak ada pusat, tidak ada tepi. Dari manapun kita melihat, galaksi lain selalu tampak menjauh. Ekspansi memberi ruang dan waktu bagi bintang, planet, dan kehidupan. Tanpanya, alam semesta akan runtuh sebelum sempat berkembang. Big Bang tidak menjawab semua pertanyaan. Namun ia menjelaskan bagaimana semuanya bermula. Dari awal yang sederhana, lahirlah alam semesta yang kompleks. Dan di sudut kecil kosmos ini, muncul makhluk yang mampu bertanya tentang asal-usulnya sendiri. Sebelum ada awal, yang ada hanyalah ketiadaan. Bukan ruang kosong, tapi ketiadaan itu sendiri, di mana ruang dan waktu belum memiliki makna. Lalu, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, dari satu titik singularitas yang tak terhingga padat dan panasnya, segalanya dimulai. Ini adalah Big Bang, bukan ledakan di dalam ruang, melainkan kelahiran ruang dan waktu itu sendiri. Dalam sepersekian detik pertama, alam semesta mengalami periode ekspansi super cepat yang disebut inflasi, membesar secara eksponensial dalam sekejap mata. Setelah itu, yang ada hanyalah subenergi yang sangat panas, sebuah plasma dari partikel-partikel fundamental seperti kuark dan elektron. Seiring alam semesta terus mengembang dan mendingin, kondisi memungkinkan partikel-partikel untuk bergabung. Dalam beberapa menit pertama, proton dan neutron menyatu membentuk inti atom paling ringan, terutama hidrogen dan helium. Inilah proses yang dikenal sebagai nukleosintesis Big Bang, fondasi materi di alam semesta. Namun, selama 380.000 tahun berikutnya, alam semesta masih berupa kabut panas yang buram. Cahaya terperangkap, tidak bisa bergerak bebas. Lalu, sebuah momen krusial tiba. Alam semesta menjadi cukup dingin bagi elektron untuk terikat pada inti atom, membentuk atom netral. Seketika, alam semesta menjadi transparan. Cahaya pertama akhirnya bisa melesat bebas melintasi jagat raya. Sisa-sisa cahaya purba inilah yang kini kita deteksi sebagai radiasi latar kosmik, sebuah gema dari kelahiran alam semesta. Setelah itu, alam semesta memasuki zaman kegelapan kosmik. Belum ada bintang, belum ada galaksi, hanya kegelapan yang diisi oleh awan gas hidrogen dan helium. Namun, gravitasi bekerja tanpa henti. Secara perlahan, ia menarik gumpalan-gumpalan gas raksasa. Tekanan dan suhu di intinya meningkat hingga menyalakan bintang-bintang pertama, mengakhiri zaman kegelapan dan memulai era reionisasi. Di dalam tungku nuklir bintang-bintang inilah unsur-unsur yang lebih berat karbon, oksigen, besi, semua elemen penting bagi kehidupan ditempa. Ketika bintang-bintang masif ini mati dalam ledakan supernova dahsyat, mereka menyebarkan unsur-unsur tersebut ke seluruh kosmos. Unsur-unsur ini kemudian menjadi bahan baku untuk generasi bintang baru, planet-planet, dan pada akhirnya, kehidupan itu sendiri. Jadi, setiap atom di tubuh kita adalah warisan dari bintang yang telah lama mati. Kita semua adalah debu bintang, terhubung langsung ke peristiwa agung di awal waktu. Kisah Big Bang adalah kisah asal-usul kita. Mengapa api selalu panas? Mengapa gravitasi selalu bekerja? Jawabannya adalah hukum alam. Hukum alam adalah aturan dasar yang mengatur seluruh alam semesta. Jika satu saja hukum ini berubah sedikit,
alam semesta akan runtuh atau tidak pernah terbentuk. Bayangkan radio, jika frekuensinya meleset sedikit, suara menjadi rusak. Alam semesta bekerja seperti radio yang tepat berada di frekuensi kehidupan. Gravitasi menjaga planet tetap pada orbitnya. Gaya nuklir menjaga atom tetap stabil. Tanpa presisi ini, bintang tidak akan menyala dan kehidupan mustahil ada. Hukum alam bukan sekadar aturan, tapi fondasi keberadaan. Presisi inilah yang memungkinkan alam semesta bisa dipahami. Alam semesta hanyalah gelap dan dingin. Bintang adalah tempat lahirnya unsur-unsur berat yang membentuk planet dan manusia. Matahari adalah bintang biasa, tetapi tanpanya bumi mati. Bintang bekerja seperti dapur raksasa, hidrogen dimasak menjadi energi. Setiap atom di tubuh kita pernah berasal dari bintang. Bintang adalah jantung galaksi dan sumber kehidupan. Kita adalah anak-anak bintang yang mampu bertanya tentang asalnya langit yang mengorbit bintang. Ia tidak memancarkan cahaya, namun memantulkan cahaya dari bintang induknya. Planet terbentuk dari sisa debu dan gas setelah kelahiran bintang. Sebagian menjadi planet berbatu, sebagian menjadi planet gas raksasa. Tidak semua planet bisa menjadi tempat tinggal. Sebagian terlalu panas, sebagian terlalu dingin, sebagian tidak memiliki atmosfer. Bumi berada di zona layak huni. Jaraknya dari matahari pas untuk air tetap berbentuk cair. Bayangkan api unggun, jika terlalu dekat, kita terbakar. Jika terlalu jauh, kita kedinginan. Bumi berada di jarak yang tepat. Inilah sebabnya kehidupan bisa muncul. Atmosfer bumi melindungi dari radiasi, menjaga suhu, dan memungkinkan bernapas. Di alam semesta ada miliaran planet, namun planet seperti bumi sangat jarang. Planet adalah rumah, dan bumi adalah satu-satunya rumah yang benar-benar kita miliki saat ini. Galaksi adalah kumpulan raksasa yang berisi miliaran bintang dan planet. Galaksi diikat oleh gravitasi dan membentuk struktur kosmik raksasa. Bima Sakti adalah galaksi tempat kita tinggal. Di dalamnya terdapat ratusan miliar bintang. Bayangkan sebuah kota besar. Setiap rumah adalah bintang, setiap keluarga adalah tata surya. Gravitasi berperan seperti aturan kota, menjaga semuanya tetap teratur. Tanpa galaksi, bintang akan tersebar acak dan planet tidak stabil. Galaksi memberi lingkungan agar bintang dan planet bisa bertahan lama. Alam semesta memiliki triliunan galaksi, masing-masing seperti kota kosmik. Kita hidup di sudut kecil galaksi, namun mampu memahami keseluruhannya. Black hole bukan lubang kosong. Ia adalah objek dengan gravitasi paling kuat. Black hole terbentuk ketika bintang sangat besar runtuh oleh gravitasinya sendiri. Gravitasi di sekitarnya begitu kuat, hingga cahaya pun tidak bisa lolos. Bayangkan kasur empuk. Jika kita meletakkan bola kecil, lekukannya kecil. Jika bolanya sangat berat, kasur melengkung dalam. Itulah gambaran gravitasi black hole. Di dekat black hole, waktu melambat secara ekstrim. Black hole bukan penghancur galaksi. Ia justru membantu menjaga kestabilan galaksi. Di pusat hampir setiap galaksi, terdapat black hole supermasif. Black hole adalah batas terakhir pemahaman kita tentang realitas. Bukanlah dua hal terpisah, keduanya menyatu sebagai ruang waktu. Gravitasi bukan gaya tarik biasa, melainkan kelengkungan ruang dan waktu. Semakin besar masanya, semakin melengkung ruang waktu di sekitarnya. Bayangkan kain yang direntangkan. Jika kita taruh bola di atasnya, kain akan melengkung. Bola kecil melengkung sedikit, bola besar melengkung lebih dalam. Begitulah planet, bintang, dan black hole membengkokkan ruang dan waktu. Waktu tidak berjalan sama di semua tempat. Ia melambat di dekat objek bermassa besar. Tanpa ruang dan waktu, tidak ada gerak, tidak ada perubahan. Ruang dan waktu adalah panggung bagi seluruh drama kosmik alam semesta. Ini adalah salah satu pertanyaan terdalam manusia. Alam semesta mencakup seluruh ruang dan waktu. Tanpa ruang dan waktu, konsep luar menjadi tidak jelas. Bayangkan peta bumi. Apa yang ada di utara kutub utara? Pertanyaannya berhenti. Bukan karena jawabannya disembunyikan, tetapi karena konsepnya berakhir. Beberapa ilmuwan mengusulkan multiverse, namun belum ada bukti pengamatan. Sains hanya bisa menjawab apa yang bisa diuji dan diamati. Di luar alam semesta, mungkin ada, atau mungkin tidak bermakna, sama sekali. Pertanyaan ini menunjukkan batas pengetahuan manusia tidak akan selamanya seperti sekarang. Ilmuwan mempelajari bagaimana alam semesta akan berakhir di masa depan. Skenario paling mungkin adalah head death.
Alam semesta terus mengembang dan mendingin. Bintang akan padam satu persatu, energi menjadi merata. Bayangkan api unggun, awalnya terang, lalu meredup, akhirnya padam. Manusia mulai mencari planet mirip bumi sebagai cadangan masa depan. Namun jarak antar bintang menjadi tantangan terbesar. Untuk saat ini, bumi adalah satu-satunya tempat yang benar-benar layak huni. Alam semesta mungkin tidak diciptakan untuk kita, namun kita adalah bagian darinya yang mampu memahami dan bertanya. Tidak muncul secara tiba-tiba tanpa aturan. Sejak awal kelahirannya, ia berjalan mengikuti hukum yang sangat presisi. Dari Big Bang, ruang dan waktu mulai terbentuk, energi berubah menjadi materi, dan hukum alam mulai bekerja. Hukum-hukum ini tidak berubah-ubah, gravitasi selalu menarik, energi selalu mengikuti aturan, dan alam semesta berjalan dengan keteraturan. Jika satu saja hukum ini sedikit berbeda, bintang tidak akan menyala, planet tidak akan stabil, dan kehidupan tidak pernah ada. Bintang membentuk unsur kehidupan, planet menyediakan tempat tinggal, galaksi menjaga keteraturan kosmik. Segala sesuatu saling terhubung, tidak berdiri sendiri. Semuanya memiliki peran dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Manusia adalah bagian kecil dari alam semesta, namun memiliki kemampuan langka, yaitu memahami dan mempertanyakannya. Semakin kita mempelajari alam semesta, semakin kita menyadari betapa luasnya yang belum kita ketahui. Alam semesta bukan hanya tempat tinggal, tetapi sebuah sistem yang teratur, konsisten, dan penuh keterhubungan. Mungkin kita belum mengetahui semua jawabannya, namun satu hal menjadi jelas, alam semesta tidak bekerja secara acak. Di balik luasnya ruang dan panjangnya waktu, terdapat keteraturan yang memungkinkan segala sesuatu untuk ada. Dan disinilah perjalanan kita berhenti, bukan karena pertanyaan telah habis, melainkan karena rasa ingin tahu akan selalu ada.